Jadi yang pertama kita akan belajar tentang mencuci luka. Jadi yang pertama harus kita lakukan dalam mencuci luka adalah diri kita dulu. Jadi kita harus cuci tangan dulu dengan lengkap dengan bedah, kemudian kita pasang sarung tangan ya, atau alat pelindung diri lah. Kemudian prinsip dari mencuci luka itu atau lebih kita kenal dengan muntailan adalah yang pertama kita irigasi luka. Ini misalnya ada luka, kemudian kita yang pertama kita kasih antiseptik dulu. Jadi ini misalnya antiseptik ini katakanlah misalnya betadine paling sering kita gunakan. Jadi pertama ada luka, kita bersihkan dulu. Seperti biasa prinsip membersihkan luka itu adalah simetri tangan dari dalam keluar ya. Kemudian setelah bersih kita lakukan irigasi luka. Irigasi itu adalah kita siram luka ini dengan air yang mengalir. Air yang mengalir itu yang digunakan untuk cuci luka ini adalah NaCl steril atau NS. Mana-mana? Nah, ini NS ya, atau terbunuh. Jadi cairan normal salin. Jadi cairan ini kita bolongin di sini, kemudian kita siram irigasi. Harapannya akan terjadi suatu delusi. Delusi itu adalah berkurangnya populasi dari bakteri yang ada pada luka. Jadi kita siram, kita delusikan. Kemudian setelah itu apabila, dan ini jumlah cairan untuk kita irigasi itu bermacam-macam ya. Kadang tergantung lukanya. Kalau sangat kotor kita bisa mencucinya sampai beberapa liter ya, tidak mesti harus satu kolot, bahkan bisa lebih, kadang bisa sampai 5 liter kalau benar-benar sangat kotor. Kemudian setelah diirigasi kita lakukan degradement yang minimal saja. Misalnya kalau ada benda asing atau kalau ada jaringan mati kita bersihkan, yang penting kita bersihkan ya. Kemudian ini sudah itu namanya mencuci luka, toilet. Yang kedua prinsip manajemen luka itu adalah setelah kita cuci adalah kita jahit luka. Jadi yang harus kita lakukan sama, kita persiapkan alat dulu. Sini kan ada, ini sudah tahu ya, sudah jelas ini. Ini ada apa? Holder, needle holder, kemudian ada pinset anatomis yang tidak ada gigi, yang pinset chirurgis. Kemudian ada gunting, kemudian ada macam-macam benang ya, dan jarum jahit. Jadi sama seperti tadi manajemennya. Yang pertama kita lakukan pemberian antiseptik dulu pada luka, akan mengeringkan sampai juga dari dalam keluar ya. Ini harapannya agar bakteri yang di sini kita bawa keluar, jangan dari luar ke dalam, atau sudah kita keluar kita masuk lagi ke dalam, itu tidak boleh. Setelah kita lakukan tindakan antiseptik ini dengan betadine, baru kita mulai untuk kita mulai untuk menjahit luka. Jadi untuk menjahit luka ini yang pertama harus kita ketahui adanya jarum ya. Jadi jarum ini ada dua jenis. Jadi ada jarum yang ujungnya bundar ya, seperti ini, mungkin bisa di zoom. Ini ujungnya ini bundar, kemudian semakin ke ujung dia semakin melancip, jadi kayak seperti kerucut. Ini maaf salah. Praktek. Jadi poin pertama dari manajemen luka itu adalah yang pertama ini mencuci luka. Jadi prinsip untuk mencuci luka itu adalah
kita membuang bakteri yang ada di luka ini. Tindakan yang pertama kita lakukan setelah kita cuci tangan dan bersihkan diri kemudian pakai APD, yaitu kita irigasi dari luka ini. Irigasi ini dapat kita gunakan dengan cairan NaCl atau normal salin S 0,9%. Kemudian kita irigasi, kita siram luka ini sampai bersih, ya, sampai bersih. Ini tidak ada patokan berapa liter kita pakai, karena luka yang semakin kotor maka semakin banyak pula cairan yang kita irigasikan. Kemudian setelah itu bila ada jaringan nekrotik atau benda asing juga kita bersihkan, kita lakukan di luka tersebut. Kemudian yang kedua, prinsip dari mandi luka itu adalah menjahit luka. Jadi untuk menjahit luka ini yang pertama kita siapkan dulu alat-alatnya. Itu misalnya ada needle molder, kemudian ada pinset silogis yang ada tajam ini, kemudian pinset anatomis yang tidak ada tajamnya, kemudian gunting, kemudian ada jarum ya. Jadi jarum untuk menjahit ini ada dua macam. Yang pertama jarum yang rounded atau taper namanya. Jadi rounded ini dia memiliki penampang. Kalau kita potong di sini, jadi ada istilahnya penampang. Jadi penampangnya itu bundar dan semakin ke ujung dia akan tajam. Jadi kayak kerucut ya. Ini namanya jarum rounded atau taper. Jarum ini digunakan untuk bagian-bagian yang dalam, misalnya seperti otot, fascia, dan organ lainnya yang di dalam. Kemudian jenis jarum kedua itu jarum cutting, ya. Jadi cutting itu seperti ini, kita lihat contohnya ini benang kronik catgut, tapi ujungnya ada jarum cutting ya. Jadi ujungnya itu dia segitiga, penampangnya segitiga. Setelah kita lihat di sini itu jadi lain kan. Ini dia segitiga. Kalau kita potong melintang, jadi penampangnya itu segitiga. Semakin ke ujung semakin tajam ya. Jadi kayak piramid ya. Cuma piramid itu segi empat, ini segitiga ya. Ujungnya lancip ke atas. Ini namanya cutting. Cutting ini hanya digunakan untuk kulit bagian luar ya. Jadi kalau untuk menjadi kulit bagian luar kita gunakan jarum yang cutting ini, jangan menggunakan jarum rounded. Kemudian benangnya sendiri banyak juga macamnya. Pemilihan benang ini tergantung dari jenis jaringan apa yang akan kita jahit ya. Misalnya di sini nah ini ada benang catgut. Jadi benang itu ada pembagiannya berdasarkan diserap atau tidak diserap ya. Jadi kalau yang diserap, misalnya contohnya ini catgut bisa diserap ya. Kemudian yang tidak bisa diserap misalnya ada zide atau silk ya, yang hitam ini silk, atau yang ini polipropilen itu tidak diserap. Atau yang kedua pembagian berdasarkan filamennya. Filamen itu ada dua, ada yang monofilamen dan ada yang multifilamen ya. Jadi kalau ini polipropilen atau PPL ini dia monofilamen, dia filamennya cuma satu ya. Jadi tidak bisa dibelah-belah lagi, cuma satu filamennya. Kalau yang multifilamen misalnya benang ini PGA, polyglycolic acid, kemudian benang silk juga multifilamen okay. Kemudian pembagian berdasarkan benangnya yang alami atau sintetik. Yang alami itu misalnya catgut ya, ini dibuat dari alami, dari usus ya, usus hewan. Kemudian ada lagi yang sintetik, dibuat dari bahan-bahan sintetik, misalnya ini polipropilen ini. Dan ini semua benang ini tidak ada memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing, tergantung dari jenis luka yang akan kita jahit ya. Keunggulan masing-masing. Misalnya pada kasus ini misalnya kita jahit kulit. Untuk jahit kulit itu biasanya dapat kita gunakan benang yang ini absorbable,
bisa diserap ini. Jadi bisa gunakan benang catgut atau benang ini juga bisa TBA dan PPA. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut kalau ada topik ini. Panjang kalau jadi penggunaan ukuran benang masih ada bahasanya. Kemudian setelah itu untuk luka ini kita sama, yang pertama adalah kita lakukan aseptik, yaitu dengan betadin ya. Di pada luka kita lakukan gerakan mengangkat dari dalam keluar ya. Tujuannya agar bakteri yang di dalam ini ya kita bawa keluar. Jangan kita sekali-sekali sudah dari luar kita masuk lagi ke tengah nanti jadi kita membawa kuman masuk situ lagi, jangan ya. Jadi sudah dari tengah keluar. Kemudian setelah dilakukan aseptik kita tutup dengan duk steril bolong. Kemudian baru kita siapkan untuk jahit ya. Jadi untuk jahit ini misalnya contoh kita gunakan benang catgut ini. Jadi untuk penempatannya yang pertama dulu ya, cara megang needle holder ini sudah tahu kali ya. Jadi kita pegang kayak gini ya, yang jempol di atas, yang jari manis di bawah, telunjuk di untuk handle-nya. Jadi kita bisa dengan leluasa menggunakan. Kemudian ini untuk jarumnya kita kunci ya di sepertiga mendekati ke benang ini ya, bukan di depan atau di tengah, tapi di belakang ini mendekati ke benang sini kita ya, kunci ya. Jadi dia nggak berlari lagi. Ini benang ini sudah satu kesatuan dengan jarumnya. Ada juga tipe yang tidak nyatu ya, ada yang terpisah, ada yang benangnya sendiri kemudian jarumnya sendiri, jadi kita pasang. Kalau ini sudah sepaket ya, rata-rata kalau sekarang sudah sepaket kayak gini semua. Jadi yang pertama untuk penjahitan ini kita pakai pinset chirurgis. Kalau bagian luar kita harus pakai yang tajam ini ya, chirurgis ya. Sebab kalau pakai yang tomis maka licin, nggak bisa terangkat ini. Jadi kita angkat dulu ya, angkat tepi yang akan kita jahit. Kemudian ini contohnya ya, kita tusukkan. Tujuannya kita angkat ini biar kita tahu di bagian bawah itu apa. Jadi jangan sampai kita menusuknya ke dalaman, jadi kita bisa perkirakan ya, kita tusuk kemudian kita keluarkan lagi ke sebelahnya ya. Nah jarak dari tempat tusukan ke tepi luka itu sama dengan dari tepi lukanya ke keluar sini ya, jangan beda. Kemudian kita ambil ya, kita ambil baru kita kunci. Yang pertama kita bikin dulu 2 kali, ambil tarik ke sana ya. Kemudian balik satu kali lagi. Nah ya sudah. Setelah ini baru bisa kita gunting. Kita gunting kira-kira 1 cm dari simpul ini ya. Ya. Jadi ini contoh jahit yang simple intrak. Tipe jahit banyak ya, ada yang continuous, ada yang matras. Matras kan ada 2, ada yang matras horizontal, matras vertikal ya. Ini contoh yang jahit interrupted, simple interrupted, atau kita kenal dengan jahit satu-satu ya. Kita ulang sekali lagi. Kita pasang. Kita angkat ya. Jarak dari satu luka ini jahitan ini ke jahitan lainnya jangan terlalu dekat, jangan pula terlalu jauh ya. Kira-kira misalnya seperti ini. Kalau menyulitkan langsung tembus ke sebelah, bisa kita keluarkan dulu. Keluarkan, kita ambil, kita ambil. Nah, baru kita
jahit lagi. Langsung lihat, atau kalau bisa langsung boleh juga. Oke. Nah, jadi kita putar 2 kali, ambil sini, dan nariknya harus ke arah sini, jangan ke arah sana ya, nanti lain bentuknya. Boleh beda kan? Kalau kita narik sini dia akan bagus bentuknya ya. Kemudian ini sini, ambil ke situ sebelahnya, terus balik lagi, ambil satu, karena lagi berlawanan ya, itu penting. Jadi prinsipnya itu dalam menjahit juga harus kita lihat ya, jangan sampai ada dead space atau ruang kosong di dalam. Jadi kita menjahit itu layer per layer, misalnya lukanya dalam, misalnya tembus sampai ke otot, otomatis kita jahit ototnya dulu, kemudian putisnya dulu, baru kemudian yang terluar, habis dengan habis. Jangan sampai kita meninggalkan ruang kosong. Itu bisa ruang kosong itu bisa nanti terisi oleh cairan atau bisa juga nanti berkembang bakteri di situ. Kemudian yang ketiga, prinsip dari manajemen luka itu setelah kita jahit adalah kita dressing. Dressing itu adalah kita tutup lukanya. Jadi penutupan luka itu kita bersihkan lagi dengan betadin ya. Kita bersihkan lagi, kemudian kita tutup dengan kasa ya. Jadi dressing ini banyak macamnya. Ada yang ini kasa, gauze atau khas ya. Ada lagi yang dia tipenya absorben, misalnya foam. Ada lagi hidrogel, hidrokolin, banyak macamnya. Jadi yang biasa sering dipakai itu ada yang ini ya, yang pakai kasa. Kita tutup, baru kemudian di plaster. Ya. Saya tanya lagi. Jadi gunanya kita dressing ini banyak gunanya. Yang pertama untuk absorb, menyerap cairan bila ada sisa-sisa darah atau cairan yang keluar dari luka, itu akan diserap oleh kasa ini. Kemudian juga untuk mengurangi kontak dari luar, jadi debu atau udara yang mengandung bakteri tidak kontak dengan luka, jadi mengurangi infeksi. Yang ketiga, agar tidak terjadi trauma ke luka, kita tutup sehingga bagian ini terlindungi, jadi mengurangi kontak fisik dengan benda atau anggota gerak tubuh jika ia terlindungi. Kemudian yang keempat, prinsip dari manajemen luka adalah kita mengangkat jahitan ya. Mengangkat jahitan ini ya otomatis dilakukan bila sudah sembuh lukanya ya. Dan ini bervariasi dari luka waktu sembuhnya. Misalnya di bagian wajah ini paling cepat sembuhnya, karena di bagian wajah ini vaskularisasi dari muka itu tinggi. Kemudian di wajah juga mobilitasnya kurang dibanding anggota yang lain ya, organ yang lain, sehingga lebih cepat menyembuhkan, sekitar 5-7 hari